Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita jumpa lagi di Renungan Malam pada malam hari ini. Dan saat ini kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang mengucap syukur atas segala berkat, kasih sayang, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh memasuki tahun baru di tahun 2021 ini. Kami yakin dan kami percaya itu semua karena tangan kasih Tuhan yang setia mendampingi kehidupan kami. Bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tapi itu semua karena cinta kasih Tuhan yang boleh senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Tuhan, bersyukur atas itu semua. Kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang boleh kami baca, boleh kami renungkan bersama pada malam hari ini, itu semua dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami di tahun 2021 ini. Bersabdalah kepada kami ya Allah, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan yang ada juru selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-7, yang menyatakan, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Ibu Bapak Saudara sekalian, memasuki tahun 2021 ini, sudahkah kita mengucapkan terima kasih kepada diri kita sendiri yang telah berjuang, yang telah bersemangat, yang telah bertahan melalui tahun 2020 yang tentu saja tidak mudah. 2020 begitu banyak kisah, begitu banyak penderitaan, dan merupakan tahun yang sulit bagi sebagian besar orang, termasuk bagi saya dan mungkin juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 2020 dengan berbagai kisah yang ada, 2020 dengan berbagai macam bencana alam, dengan berbagai macam pergumulan, dan dengan berbagai macam kebiasaan baru yang harus terus kita adaptasi untuk terus bertahan. Sudahkah kita mengucapkan terima kasih atas diri kita yang mampu bertahan hingga di hari ini, hingga di tahun 2021 ini? Sudahkah kita memberikan apresiasi terbesar kita atas diri kita yang sudah mampu bertahan melalui ini semua? Atas setiap pilihan-pilihan kita di masa lalu, di tahun 2020 tentu banyak pilihan yang kita ambil. Berbagai macam pekerjaan atau berbagai macam aktivitas yang harus kita tinggalkan, atau mungkin kita ditinggalkan. Ada banyak kehancuran, ada banyak air mata yang tercurah, tapi kita mampu bertahan dan memasuki tahun 2021 ini. Mari kita berterima kasih pada diri kita sendiri yang sudah bertahan sejauh ini. Dan tentu saja bukan hanya pada diri kita sendiri, tapi juga kepada Tuhan yang telah memampukan setiap kita untuk mampu bertahan, untuk mampu memberikan yang terbaik dan mampu hadir hingga pada hari ini. Terima kasih kepada Tuhan yang telah menuntun perjalanan kehidupan kita di tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 ini. 2021 tentu tidak banyak yang mampu saya bicarakan tentang tahun 2021. Seperti halnya saya membicarakan tahun 2020 dan meminta setiap kita untuk berterima kasih atas berbagai perjalanan yang kita lalui di tahun 2020. Karena tahun 2021 merupakan misteri bagi setiap kita. Hanya Tuhan
pemilik semesta ini yang tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021 bagi setiap kita. Baru 4 hari kita memasuki tahun ini, dan tentu akan begitu banyak tantangan, akan begitu banyak misteri, akan begitu banyak hal-hal yang tidak terungkap dan kemudian akan terungkap di tahun 2021 ini. Tapi kita yakin dan percaya bahwa dengan kekuatan dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada setiap kita, kita mampu untuk terus menghadapi berbagai hal di tahun 2021 ini. Dan ini juga lah yang kita imani dilakukan oleh Abram. Ketika Abram diminta Tuhan untuk pergi dari tanah asalnya, untuk menjumpai negeri yang Tuhan tunjukkan kepada dia. Kita bisa lihat itu dan sudah kita renungkan di pagi hari tadi, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Tuhan berjanji, bahkan di ayat yang ketiga Tuhan memberkati orang-orang yang memberkati Abram. Tuhan memanggil, Tuhan mengutus Abram untuk pergi dari tanah asalnya. Dan ketika dalam bacaan kita pada malam hari ini, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikan di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Abram tidak tahu apa yang akan terjadi di negeri yang Tuhan tunjukkan. Tapi dengan iman, dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan, dia menjalani apa yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupannya. Itulah sebabnya di awal saya meminta setiap kita untuk berterima kasih kepada diri kita atas segala pilihan, atas setiap hal yang mampu kita lakukan di masa lalu. Karena itulah yang membentuk kita hingga pada hari ini. Seperti Abram tidak tahu apa yang akan terjadi di negeri yang akan Tuhan tunjukkan. Tapi dengan iman, dia memilih untuk mengikuti petunjuk Tuhan. Maka dia berterima kasih kepada dirinya yang mampu memilih hal tersebut, dan juga berterima kasih kepada Tuhan atas petunjuknya, atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Mari bersama Bapak Ibu memasuki dan mengawali tahun ini. Mari kita mengapresiasi diri kita, dan juga sebagai bentuk kita mengapresiasi Tuhan yang telah memberkati kehidupan kita. Mari bersama menunjukkan, mari bersama merasakan cinta kasih Tuhan atas setiap petunjuknya yang boleh kita rasakan hingga pada hari ini. Pilihan-pilihan kita di masa lalu, apapun yang kita pilih, ketaatan dan kesetiaan kita kepadanya, mari kita beriman kepada Tuhan bahwa kita mampu bertahan, kita mampu melewati berbagai macam cobaan, kita mampu menghadapi berbagai macam air mata yang tidak mudah. Itu semua kita percayakan kepada Tuhan. Mari terus melangkah bersama tangan kasih Tuhan. Ikuti setiap petunjuknya, dan jangan lupa untuk mengapresiasi diri kita sendiri atas berbagai pencapaian dan pergumulan yang mampu kita lewati bersama dengan tangan kasih Tuhan. Sebuah lagu yang tentu tidak asing bagi kita, "Takut Tahu Akan Hari Esok," kiranya menguatkan setiap kita ketika kita mengingat lagu tersebut. Takut tahu kan hari esok, namun kita yakin dan percaya tangan Tuhan selalu menggenggam dan menjaga kita. Kiranya di akhir renungan kita pada malam hari ini, kita mampu menyanyikan lagu itu yang senantiasa memberikan kekuatan, bahwa meski kita tidak tahu akan hari esok, tapi kita tahu bahwa tangan kasih Tuhan senantiasa menggenggam kita, memasuki, mengawali, dan mengarungi berbagai tantangan kehidupan di tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang mengucap syukur atas segala berkat dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan di malam hari ini kami boleh membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu, dan juga belajar dari apa yang boleh diimani oleh Abram, bahwa ketika Tuhan menunjukkan jalan kepadanya, dia boleh memilih untuk mengikuti petunjuk Tuhan. Dia boleh mengapresiasi dirinya atas pilihannya, dan juga mengapresiasi Tuhan
atas tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kiranya kami boleh senantiasa belajar dari setiap hal yang boleh kami alami. Kami mampu memilih petunjuk Tuhan dan mampu mengutamakan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Dan kami akan kembali dalam aktivitas kami sehari-hari. Tuhan sertai dan pimpin kami selalu. Ini doa, ini syukur yang kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.